Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan renungan kita di bulan yang lalu. Pada saat kajian bulan yang lalu, kita lakukan setelah sholat jenazah. Ada jenazah yang kita sholatkan di sini. Dan tema yang kita bahas kemarin masih berkaitan kurikulum yang sangat penting untuk kita setiap mukmin, yaitu kurikulum yang kita beri judul Proyek Sholat Khusyuk. Kita selama ini tahu sholat itu penting, sholat itu sangat-sangat luar biasa menentukan keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Tapi banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh, termasuk saya, makanya kita harus terus belajar, yang berusaha terus-menerus mengupgrade dan meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, kita tadaburi makna dari takbiratul ihram. Pada saat kita bertakbir, takbiratul ihram, apa yang seharusnya kita bangun di dalam pikiran dan perasaan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan naik lagi, ya, pemahaman kita tingkatkan, yaitu temanya tentang getaran doa iftitah di dalam jiwa dan raga. Getaran doa iftitah dalam jiwa dan raga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mentadaburi apa makna yang ada di dalam bacaan doa iftitah yang harus mampu kita install di dalam jiwa kita pada saat melaksanakan sholat, izinkan saya mengajak kita merefresh kembali, mereview kembali tentang kunci kekhusyuan sholat. Kunci kekhusyuan sholat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ketika menjelaskan tentang orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapakah orang-orang yang khashi'in? Orang-orang yang khusyuk itu disebutkan oleh Allah langsung, yang memberikan keterangan tentang sifat-sifat orang yang khusyuk. Allah menyebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dia sedang mulaku. Mulaku itu artinya apa? Liko. Liko itu artinya bertemu. Bertemu, berhadapan, berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rojiun. Rojiun itu artinya apa? Pulang. Pulang, kembali, maknanya secara spesifik maksudnya adalah kita akan menghadap Allah juga nanti di akhirat. Mulaku itu konteksnya adalah menghadap Allah, bertemu Allah di dunia. Rojiun itu konteksnya adalah kita akan bertemu Allah juga, berhadapan dengan Allah juga nanti di akhirat. Alias apa? Mati. Makanya rahasia kekhusyuan sholat yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 46 ini yang harus kita pahami betul maknanya. Kemarin pada saat bulan yang lalu kita membahas tentang proyek sholat khusyuk pada bagian yang pertama, tentang takbiratul ihram, pas bertepatan dengan apa? Ada jenazah yang kita sholatin kemarin kan? Dan kita banyak yang belum betul-betul menghadirkan makna, kesadaran tentang hakikat sholat yang sebenarnya yang harusnya kita jalankan tiap hari. Yaitu apa? Persis seperti jenazah yang kita sholatkan kemarin. Sesungguhnya sholat yang kita lakukan adalah bentuk zikrul maut kita. Kenapa? Karena setiap kali kita sholat, tangan kita ada di mana? Ada di dada. Persis
situasi seperti jenazah. Bayangkan kalau kita sholat dalam keadaan kita membayangkan diri kita adalah mayat yang sedang menghadap Allah. Apa yang kita rasakan? Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, ya, dalam menegakkan sholat, shollu sholatan muadda. Sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Sholat perpisahan. Nah, kata kunci, dua kata kunci yang tadi pertama adalah mulaku, bertemu dengan Allah. Ini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud adalah ihsan. Ihsan itu artinya adalah anta'budallah, kamu itu menyembah Allah, kita semua menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau tuh melihat Allah, seakan-akan ya, karena nggak mungkin dan nggak boleh merasakan bahwa kita tuh melihat sosok kehadiran Allah. Fa illam takun tarahu, dan kalaupun kamu belum sampai pada tingkat merasakan engkau tuh seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yaraka, rasakanlah bahwa seakan-akan tuh engkau tuh dilihat oleh Allah. Yang paling gampang ilustrasinya apa? CCTV. Kita yakin bahwa kalau CCTV itu hidup di ruangan kerja kita, kita tuh akan merasa diawasi, maka tindak tanduk kita, pikiran kita, perasaan kita tuh, wah enak nih kalau saya malas-malesan, kalau saya buka laptop untuk main game, apalagi tidur gitu, kita berusaha betul tuh jangan sampai terjadi tuh tidur di tempat kerja. Kenapa ada CCTV? Kenapa? Dampaknya adalah nanti berpengaruh kepada kondite atau penilaian kita, kinerja kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya kita harus betul-betul pertama untuk menjalankan proyek sholat khusyuk ini yaitu membangun mindset. Mindsetnya apa? Setiap kali kita melakukan sholat, harus kita bangun dari keyakinan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah dalam konteks dunia ini adalah sesuatu yang sangat penting, artinya sangat menentukan kehidupan kita. Bukankah dalam urusan dunia, kita itu akan khusyuk hati kita kalau kita berurusan dengan sesuatu yang penting. Misalnya apa? Seorang pasien yang ketemu dengan dokter. Gimana perasaan pasien yang ketemu dengan dokter? Bertemu dengan dokter, dia ada perasaan penuh harap. Apa kepentingannya? Agar penyakitnya bisa sembuh. Maka dia serius tuh dengerin apa diagnosis tuh, betul-betul dijalanin. Jadi ketemu dengan dokter tuh sudah membawa perasaan. Apalagi yang menentukan dan apalagi yang penting dalam hidup kita, orang ngelamar kerja. Ketemu dengan pewawancara. Dia akan bertemu dengan si pewawancara itu dengan perasaan yang berdebar-debar. Wah, ini menentukan nih. Saya bisa diterima kerja apa enggak nih? Siapa lagi yang merasa penting, menentukan, pertemuan yang sangat menentukan. Seorang terdakwa ketika bertemu dengan hakim di pengadilan. Dia membayangkan banyak dosa, banyak kesalahan. Wah, bergetar dia. Wah, ini hati-hati nih, jangan sampai salah. Nah, begitulah seharusnya kita ketika bertemu dengan Allah. Makna ini yang belum sungguh-sungguh tertanam dalam jiwa kita. Kita mah sholat aja. Bahkan karena kita belum menjadikan sholat khusyuk ini sebagai mindset, kita berangkat memenuhi panggilan sholat. Niatnya adalah apa? Sholat. Bukan sholat khusyuk. Siapa di sini yang terbiasa betul-betul berangkat dari ruang kerja atau dari manapun menuju masjid, saya pengen niat sholat khusyuk? Jarang. Malah nggak kepikir, udah sholat dia berangkat. Cuma ritual. Nggak ada yang atau belum ada yang substansial betul dari sholat yang kita lakukan. Nah, karenanya kita kemarin dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya mencoba menginstal kunci-kunci kekhusyuan sholat, bahwa sholat itu mindsetnya adalah dia pertemuan dengan Allah, dan pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat menentukan, sangat penting. Gimana nggak menentukan coba? Hidup kita di dunia tergantung sama Allah. Sesuatu itu penting atau menentukan terkait dengan kondisi kita. Dan kemarin kita sudah membahas tiga hal yang menjadi bahan bakar kekhusyuan sholat kita. Yang pertama berupa fondasi, ya, atau dasar dari sholat yang kita lakukan.
Kalau dasarnya kokoh, maka sholat kita tuh akan kokoh kekhusyuannya. Apa dasarnya? Yaitu sebuah pertanyaan, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Ini banyak yang belum bisa jawab nih. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Jawabannya apa kemarin, masih ingat? Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Jawabannya satu. Ini karena waktu terbatas, kita langsung cepat. Yang pertama adalah karena banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Karena banyak nikmat yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Banyak semuanya kenikmatan. Hari ini aja, kalau kita menikmati sholat sambil membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina hidup dengan kondisi yang serba susah. Nggak ada air, makanan, obat-obatan, listrik. Nggak nyaman, nggak aman. Wah, kita tuh luar biasa. Ruangan kita nyaman di sini. Itu membuat kita tuh luar biasa. Allah tuh nikmat. Dah, kita itu akan betul-betul khusyuk. Sesuai dengan makna dari khusyuk itu artinya adalah al-khudu, tunduk. Kita itu akan tunduk ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan orang, ini dalam urusan sesama manusia ya. Dalam urusan sesama manusia, kita akan tunduk di hadapan orang yang apa? Orang itu berbuat banyak, memberikan kebaikan sama kita. Kita punya atasan, kita punya teman yang baik banget sama kita. Banyak sekali kenikmatan yang sudah kita dapat. Kita kan jadi hormat kan sama dia kan. Dan ketika kita berterima kasih saat mendapatkan kebaikan dari dia, gimana ekspresinya? Rasa terima kasih kita akan nunduk. Makasih ya, makasih ya. Nah, sholat kita itu disetting pada saat, terutama pada saat ruku dan sujud itu, kita itu harusnya bisa menghadirkan rasa. Ketika kita melakukan ruku dan sujud khususnya, seakan-akan hati kita bergetar. Terima kasih ya Allah. Kan kita kalau terima kasih sama orang tuh kan perasaan kita tuh makasih banyak. Yang kita bayangkan dia baik banget sama kita, dia berjasa banget sama kita, gitu kan? Makasih. Kita akan tunduk. Nah, sesuai dengan makna khusyuk. Khusyuk itu artinya adalah khudu, tunduk. Maka kita akan tunduk ketika apa? Ketika kita membayangkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, kenapa kita disuruh sholat oleh Allah? Yang kedua adalah karena apa? Karena banyak dosa. Kita ini banyak salah, banyak zolimnya, banyak lalai. Jangankan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau dosa. Sholat yang kita lakukan aja banyak lalainya kan? Sholat kita mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Penting, tapi ternyata yang mendominasi, mengisi pikiran dan hati kita adalah selain Allah. Urusan kerjaan, urusan kesenangan dunia. Kita sudah menomorduakan Allah, itu aja sudah sebuah kesalahan, sebuah kekurangan. Maka kalau kita sadar bahwa sholat yang kita lakukan itu dengan kesadaran bahwa kita ini banyak dosa, maka kita akan tunduk, akan khusyuk. Bukankah dalam urusan dengan manusia kita juga akan tunduk di hadapan orang yang apa? Orang yang kita berbuat salah sama dia. Kita berbuat salah sama orang itu, kita akan minta maaf kan? Gimana kita minta maaf ekspresinya? Maaf Pak ya, maaf ya. Kita melakukan kesalahan dan kita minta maaf dan posisi kita jadi rendah. Nah, perasaan itu juga yang harusnya hadir di dalam sholat kita, yaitu merasa rendah tunduk di hadapan Allah karena kita berbuat dosa sama Allah. Maka ekspresi kita apa? Ruku dan sujud. Harusnya setiap ruku dan sujud yang kita lakukan ada getaran. Getaran apa? Seakan-akan kita mengatakan, ampun ya Allah, ampun. Sampai menundukkan kepala. Bukan cuma begini, tapi ruku. Dan bahkan sujud. Dan kemarin kita sudah ilustrasikan kan, bagaimana sujud itu merupakan sebuah ekspresi ketundukan, kerendahan yang paling dahsyat. Di mana wajah kita yang merupakan simbol kemuliaan, kita taruh di lantai tempat telapak kaki kita. Yang nggak pernah dihitung telapak kaki kita ini. Tapi kita taruh di lantai, saking rendahnya. Bahkan saking rendahnya, wajah kita, mata kita, mulut kita penuh rendah. Saking rendahnya bahkan kepala kita nih, otak kita yang bikin kita pinter, kita bisa naik jabatan, kita bisa sukses bisnis, kita punya pangkat yang tinggi, kita punya kedudukan yang tinggi. Otak kita nih, itu kita taruh di bawah. Bahkan saking di bawahnya lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari telapak kaki kita. Telapak kaki kita berdiri kan? Bahkan saat sholat berjamaah, telapak kaki kita itu nempel, hampir nempel ke kepala kita. Dan lebih dahsyatnya lagi, lebih rendahnya kepala kita itu dilihat dari ternyata posisinya lebih rendah daripada, bokong. Bokong tempat keluar kotoran itu lebih tinggi dari kepala kita. Betul? Bahkan kepala kita lebih rendah dari bokong orang lain.
Yang tempat keluar kotoran itu tuh lebih tinggi. Kita tuh disuruh untuk rendah tunduk. Kita minta ampun, ampun ya Allah. Dan yang ketiga, harus kita selesaikan jawaban ini. Yang ketiga, kenapa kita disuruh sholat oleh Allah? Karena banyak masalah yang sedang kita hadapi. Banyak hajat yang kita butuhkan kepada Allah. Bukankah kita akan rendah di hadapan orang yang bisa membantu kita? Ekspresi kita gimana pada saat kita butuh bantuan? Kita akan minta tolong. Dan ekspresinya, Pak, tolong Pak, please, tolong Pak, tolong, gitu kan? Nah, begitu juga kita disetting dengan sholat kita, itu kita disuruh minta tolong sama Allah. Jadi bukan hanya pada saat ruku dan sujud kita seakan-akan mengatakan terima kasih ya Allah. Yang kedua adalah ampun ya Allah. Yang ketiga adalah apa? Tolong ya Allah. Wah, itu akan nangis tuh. Kalau kita mampu menggetarkan perasaan kita. Nah, dalam bacaan dan gerakan doa iftitah, kita menyatakan kalimat dari beberapa versi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa, ada yang baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini, ada yang baca doanya Allahu Akbar kabiro, wajjahtu wajahiyya. Kita bahas yang umum saja, yang umum dulu ya, yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu doa Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang Rasulullah mendengar sahabat yang membaca doa iftitah. Ketika doa iftitah baca doa itu. Dan kemudian apa kata Rasulullah? Ajibtulah, aku kagum dengan isi doa iftitah itu. Dan kemudian futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit terbuka gara-gara baca doa itu. Ya, bagus bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah sering membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Kenapa? Karena dia nyambung dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar kabiro. Dan ketika kita ngomongin Allahu Akbar ditambah lagi dengan kabiro, apa yang harus kita bayangkan? Yang kita bayangkan adalah Allah Maha Besar nikmatnya. Maha besar kasih sayangnya. Maha besar kebaikan-kebaikannya, pertolongannya. Dan pada saat yang sama kita juga membayangkan pada saat mengucapkan takbiratul ihram dan juga doa iftitah yang Allahu Akbar kabiro, yang kita bayangkan adalah apa? Allah juga maha besar apanya? Siksanya. Yang kedua tadi itu kan, banyak dosa kita kan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus menghadirkan, membayangkan Allah juga maha besar maafnya. Maha besar ampunannya. Maha besar pertolongannya, kemudahannya. Bagi kita yang sedang sakit ketika berhadapan dengan Allah dalam sholat, kita berharap, ya, menuangkan harapan. Allah Maha Besar kesembuhannya, kemampuannya untuk menyembuhkan, kekuasaannya untuk menyembuhkan, menyelesaikan masalah kita, ya, membukakan pintu hati. Allah Maha Besar. Nah, yang selama ini kita lakukan puluhan tahun kita sholat, getaran-getaran makna itu yang belum terasa terinstall. Jadi yang sholat itu adalah baru mulut sama badannya doang. Tidak bisa kita biarkan kondisi ini terus terjadi. Sampai menjelang akhir hayat kita, kita harus menjalankan sebesar-besar dan sepenting-pentingnya proyek. Yaitu proyek sholat khusyuk. Tentu tidak cukup kalau mengandalkan kajian kultum zuhur yang singkat ini. Ya, saya merekomendasikan bapak-bapak ibu sekalian buka handphonenya, nanti kalau ada waktu kosong, ketik di YouTube, buka judulnya, ya, bedah buku tafsir sholat. Bedah buku tafsir sholat. Ketik aja. Yang dibawakan oleh Ustadz Ammi Nurba'is. Beliau membedah buku, judulnya tafsir sholat, bukunya cukup tebal, harganya sekitar 100.000. Beli buku itu. Itu proyek yang penting. Karena menentukan nanti keselamatan kita di dunia, di alam kubur, sampai nanti di hari kebangkitan dan di hari akhirat. Beli bukunya. Kalau kita ingin serius ditolong sama Allah, ingin bahagia, sukses, betul-betul tingkatkan kualitas khusyuk sholat kita. Ya, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, dan kemudian ketika kita mengucapkan kalimat segala puji bagi Allah yang katsiro, sebanyak-banyaknya. Artinya kita tumpahkan rasa terima kasih kita, kita hadirkan semua kebaikan Allah, dan wa subhanallahi bukrata wa asila. Kita nyatakan, kita sucikan Allah. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita menganggap Allah seakan-akan tidak suci. Kita menodai kesucian Allah. Itu sama saja kita menodai kesucian Allah pada saat kita berbuat maksiat. Ya.
Dan dengan bacaan doa iftitah itulah insya Allah akan semakin kuat. Insya Allah. Selanjutnya bulan depan kita akan bahas bagian dari doa iftitah yang kedua. Sebetulnya doa iftitah yang kita baca Allahu Akbar kabiro dengan wajah tu wajahiyah ya, itu adalah dua doa sebetulnya, dijadikan satu. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar kabiro udah cukup. Cuma kan kita biasanya bacanya lengkap tuh. Boleh, ada ulama yang membolehkan baca doa itu. Wajah tuh ya, bukan ini wajah tuh. Kalau yang ini wajah tuh itu, ya kata ulama, itu ada bacaannya hadisnya sahih tapi dipakai buat apa? Buat nyembelih kurban, menyembelih binatang. Tapi kalau untuk sholat bacaannya nggak pakai ini, tapi langsung wajah tuh wajahiyah. Dan itu nanti maknanya juga sangat dalam. Bagaimana kita menghadapkan wajah kita, diri kita kepada Allah SWT, dan itu akan kita bahas pada pertemuan kajian bulan yang akan datang. Insya Allah kalau kita diberikan panjang umur dan kesehatan serta hidayah. Demikian kita cukupkan. Silakan langsung praktekkan yang belum sholat sunnah ba'diyah. Rasakan ketika kita takbiratul ihram, kita sebagai mayat, kita sebagai jenazah yang menghadap Allah dan kita butuh diselamatkan, butuh diampuni dosanya, butuh dikabulkan doanya, butuh diselamatkan. Demikian. Alhaqumi rabbikum fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.